Mungkin saya akan mulai dari Bante terlebih dahulu ya Bante ya. Izinkan Ya. saya untuk bertanya. Ini sedikit kepo nih Bante. Apakah Bante ada pengalaman bertemu dengan pemuka agama atau umat yang menjalankan ajaran agama Buddha secara radikal atau ekstrim? Bahkan di agama Buddha sekaligus ya, dalam circle-nya agama Buddha sendiri. Ya semacam menentang sekali nih toleransi terhadap agama lain gitu dengan konsep yang tidak sesuai dengan kelompok mereka. Bagaimana Baik. Bante? Ya, sebelumnya saya menyapa selamat malam semuanya teman-teman, sahabat terkasih yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Selamat malam, salam sehat kita semuanya. Ya, kalau berbicara tentang radikalisme dan ekstrim, saya rasa ini di berbagai agama, berbagai keyakinan dan kepercayaan selalu ada orang-orang, ya, orang-orang tertentu yang kebetulan beragama, yang kebetulan sedang mempelajari agama, tahap-tahap belum begitu memahami ataupun mungkin memiliki konsen pembelajaran yang belum tepat, ya. Jadi kita, kalau saya sering menyampaikan bahwa orang yang memiliki pemikiran, perilaku, dan ucapan yang radikal ini masih dalam kebodohan batin ataupun masih dalam jalan yang tersesat. Ya, bahkan di Buddhis sendiri ada orang-orang yang seperti ini biasanya dikarenakan dari pembelajaran yang masih belum sesuai ataupun pemahaman-pemahaman yang masih dalam pola pikir kebenaran secara pribadi ataupun kebenaran secara belum universal, bagaimana belum adanya keseimbangan. Ya, karena kalau di dalam ajaran Buddha itu ada dua pembelajaran yang harus dijalankan, yaitu pembelajaran secara religius dan pembelajaran secara sosial. Kalau seorang ilmuwan Albert Einstein pernah mengatakan ilmu tanpa agama akan lumpuh dan agama tanpa ilmu akan buta. Jadi ketika kita benar-benar hanya fokus pada satu, tidak ada keseimbangan dalam studi ataupun pembelajaran itu, maka akan menyalahkan sesuatu yang bukan miliknya atau tidak dipelajari. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa sih radikalisme dan ekstremisme ini terjadi. Kalau di dalam Buddhis sendiri ada 8 sebab. Ya, ini sebabnya dulu ada 8 sebab yang mempengaruhi seseorang biasanya di mana kita harus berpikir secara cerdas, kita menganalisis apa yang kita pelajari. Tetapi kalau radikalnya sudah dalam bentuk yang negatif, inilah yang akan menyebabkan ekstrim dalam mungkin berkata-kata ataupun dalam tindakan. Bahkan mungkin dapat merugikan orang lain, ya, mungkin di dalam sesama agama sendiri Mhm. ataupun di lintas agama. Kebanyakan justru malah kalau di dalam Buddhis itu sesama agamanya sendiri. Ya. Nah, ini sering terjadi. Ada 8 sebab yang mengakibatkan ekstrim secara tindakan ataupun keputusan yang diambil. Yang pertama adalah mempercayai bahwa agamanya adalah yang terbaik ataupun pemikiran yang dipelajari itu yang terbaik. Pokoknya yang lain itu nggak ada yang benar sama sekali. Mhm. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha memaksa orang lain untuk alih agama, ya, menyebutkan bahwa ketika kebenarannya yang dia miliki sendiri, maka dia berusaha semaksimal mungkin ingin orang lain itu ikut apa namanya, gesekan-gesekan antar manusia lainnya. Yang ketiga, keliru dalam menerjemahkan doktrin ajaran itu sendiri. Kadangkala dalam hal tahapan pembelajaran kita harus belajar, kemudian merenungkan ajaran, baru kita mempraktekkan secara langsung sendiri, baru kita ajarkan. Ketika kita mengajarkan tanpa adanya mungkin pemahaman yang benar,
maka ini selalu membawa dan mengajak orang pada ekstrim itu sendiri. Kemudian yang keempat, menjaga agamanya dalam pihak lain, ataupun mudah tersinggung, ataupun balas dendam, benci ketika orang lain itu bisa dikatakan menjelekkan agamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kita, semua agama mengajarkan tentang cinta. Saya sering katakan bahwa ketika agama kita cinta, kenapa kita memandang yang lain masih dengan kebencian? Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Ya, karena kita dilahirkan dari kedua orang tua yang saling mencintai sebelum kita mengenal agama. Seharusnya kita juga harus saling mencintai, apalagi ditambah pelajaran religius kita. Yang keenam, memperoleh keuntungan dari suatu agama. Banyak radikalisme dan ekstrim terjadi bahkan di dalam Buddhis sendiri karena menjadi mata pencarian ataupun keuntungan kedudukan, mungkin politik dan lain sebagainya. Ini kadang disebabkan karena ada kepentingan tersendiri, maka bisa dikatakan menghalalkan segala cara menggunakan kitab suci atau lain sebagainya. Keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu kadangkala justru malah mengorbankan agama itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, memanfaatkan institusi agama untuk kepentingan politik, organisasi, ataupun kelompok-kelompok tertentu yang belum didasari dengan visi misi yang tepat. Bahkan mungkin itu muncul dari oknum-oknum tertentu. Ini bahkan di Buddhis sendiri ada beberapa yang belum menggunakan jalan tengah, masih ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, kemudian yang ke-8 atau yang terakhir adalah perilaku buruk murid yang menyebabkan perpecahan menjadi bagian dan subbagian sesudahnya. Nah, ini biasanya kekecewaan ketika kita memiliki banyak keinginan, kita tidak terpuaskan dengan mungkin usaha kita. Kadangkala kita menjadi umat beragama sering menginginkan sesuatu, kita sekelompok dan lain sebagainya, tetapi tidak terpenuhi. Kadangkala ini menyebabkan sakit hati dan menimbulkan tindakan-tindakan yang ekstrim yang mungkin bisa merusak dirinya sendiri dan mempengaruhi hal buruk kepada orang lain. Ya mungkin itu beberapa penyebab-penyebabnya dari yang pernah saya temui di dalam komunitas sendiri dulu. Ya, ya, nanti. Mungkin poin terakhir itu sama seperti kalau orang tersakiti oleh seseorang ya karena cinta, terus dia akan Ya, membalikan dengan sesuatu yang tidak baik ya, Bante ya. bisa seperti itu. Kadangkala kalau kita tersakiti oleh orang lain, apalagi biasa apa ya, wanita kan selalu bilang, oh lelaki semua sama aja gitu dan Aduh, sebagainya. ya Jadi konsepnya sama ya, Bante ya. Iya. keserakahan sih, lebih ke Mm-mm. coba keserakahan, maka akan menimbulkan kebencian, Hmm. lalu menimbulkan radikalisme dalam mungkin berpikir, berucap, bahkan dalam bertindak. Nah, dia lebih suka ketika merugikan orang lain dan memuaskan keinginannya sendiri. Mungkin itu lebih kepada keserakahan kita sendiri. Iya, betul. Eh, Ngomongin soal keserakahan atas kepercayaan sendiri nih, mungkin